Bagaimana lingkungan dapat dikelola sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana? Mitigasi tidak hanya dilakukan melalui misalnya pembangunan infrastruktur keras atau massive infrastructures seperti tanggul, bendungan, atau dinding penahan. Pendekatan ini memang sering menjadi salah satu solusi, disebut sebagai grey infrastructures yang mampu membantu untuk mengurangi resiko. Namun demikian, tentu pendekatan ini memiliki keterbatasan, misalnya karena pembiayaan pembangunan yang tinggi, dan seringkali pendekatan ini tidak terlalu fleksibel terhadap perubahan kondisi lingkungan yang dalam jangka panjang, misalnya terjadi perubahan terhadap kondisi hazardnya atau terjadi perubahan pada vulnerability-nya. Namun demikian, ini merupakan salah satu pendekatan yang penting. Yang kedua, dalam beberapa dekade terakhir misalnya terdapat pendekatan baru yang disebut dengan nature based solution atau solusi berbasis alam. Nah, pendekatan ini namanya saja nature based solution. Dulu sebelum ini juga ada ecosystem based disaster risk reduction. Nah, pendekatan ini pada dasarnya memanfaatkan fungsi alami ekosistem untuk mengurangi risiko bencana, sekaligus juga dalam waktu yang bersamaan dapat meningkatkan kualitas dari lingkungan hidup itu sendiri. Dalam konsep ini, ekosistem tidak hanya dipandang sebagai objek konservasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan terhadap bahaya alami itu sendiri. Nah, dengan demikian bagaimana memanfaatkan alam untuk proses mitigasi. Konsep nature based solution banyak dikembangkan dan sudah banyak literatur yang terkait dengan ini, termasuk untuk pengelolaan lingkungan dalam konteks global, regional maupun konteks lokal. Misalnya kita mengetahui ada program yang didorong secara global oleh United Nations Environmental Program dan International Union for Conservation of Nature. Nah, program ini adalah bagaimana memanfaatkan ekosistem seperti ekosistem hutan, ekosistem mangrove, ekosistem rawa, dan juga daerah aliran sungai itu sebagai bentuk infrastruktur ekologis. Artinya suatu ekosistem yang mampu meredam energi bencana. Dan infrastruktur ekologis ini lebih fleksibel karena lebih mudah beradaptasi untuk terjadi perubahan. Sebagai contohnya misalnya hutan mangrove itu dapat berfungsi sebagai penahan gelombang dan juga penahan energi arus laut. Selain fungsi utamanya dalam konteks lingkungan sebagai bagian dari ekosistem untuk nursery, untuk pemijahan ikan, dan lain sebagainya. Struktur akar mangrove misalnya ini kompleks sehingga dianggap mampu untuk memperlambat kecepatan air serta menahan sedimen yang dibawa oleh gelombang. Nah, dengan demikian mangrove dapat mengurangi energi gelombang secara signifikan, baik energi gelombang badai maupun misalnya energi gelombang dalam konteks gelombang besar seperti tsunami. Sebelum gelombang tersebut mencapai wilayah yang diproteksi, misalnya wilayah di belakang ekosistem yaitu permukiman, wilayah pertanian, wilayah pariwisata, dan lain sebagainya. Pendekatan mitigasi berbasis ekosistem ini menjadi sangat relevan dalam konteks yang saat ini kita hadapi, yaitu konteks perubahan iklim global misalnya. Terjadinya perubahan pola curah hujan, meningkatnya intensitas badai, serta kenaikan muka air laut ini menyebabkan banyak wilayah menjadi lebih rentan terhadap bencana hidrometeorologis. Oleh karena itu, bentuk-bentuk penguatan fungsi ekosistem menjadi salah satu strategi adaptasi yang perlu dipertimbangkan. Dan ini menjadi sangat penting. Ada komplementari antara pendekatan hard structural atau green infrastructure dengan pendekatan alami memanfaatkan ekosistem dan memanfaatkan keberadaan lingkungan hidup itu sendiri dalam konteks mengurangi risiko bencana dan dalam waktu yang bersamaan memperbaiki kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Nah, dalam prakteknya pelaksanaan pengelolaan lingkungan nature based solution ini
tentu tidak bisa menggantikan seluruhnya dari infrastruktur teknis seperti bendungan, tanggul, dan lain sebagainya. Namun pendekatan ini bisa dikombinasikan. Ada rekayasa teknik dengan nature based solution yang kemudian dikawinkan, kemudian kita punya yang disebut hybrid infrastructure. Misalnya tanggul pantai dapat dikombinasi dengan sabuk mangrove, sehingga perlindungan menjadi lebih efektif dan lebih berkelanjutan, serta dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Tentu kombinasi ini juga perlu dipertimbangkan dan di diidentifikasi bagaimana cara melakukan kombinasi yang baik, karena tidak semua tempat tentu mempunyai kondisi alam yang sama. Pendekatan ini juga mempunyai keuntungan tambahan dalam aspek sosial dan aspek ekonomi, misalnya. Restorasi ekosistem itu seringkali menciptakan manfaat sampingan seperti ya peningkatan perikanan, penyerapan karbon, peningkatan kualitas landscape, baik kualitas air, kualitas udara maupun kualitas lingkungannya. Sehingga dengan kata lain, satu intervensi lingkungan dapat memberikan manfaat ganda atau manfaat multiple bagi masyarakat, yaitu intervensi memperbaiki ekosistem, misalnya ekosistem mangrove. Dalam satu sisi, dia akan dapat untuk meningkatkan perikanan, penyerapan karbon, peningkatan kualitas landscape. Di sisi lain juga dapat digunakan untuk pengurangan risiko bencana. Nah, dalam perspektif perencanaan wilayah, strategi mitigasi berbasis ekosistem seperti ini perlu kita integrasikan ke dalam kebijakan tata ruang dan juga kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Artinya, kawasan yang memiliki fungsi untuk perlindungan ekologis itu baiknya, seyogianya, seharusnya tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan. Kenapa? Karena fungsi ekologis ini tidak bisa digantikan atau kadangkala sangat sulit digantikan dengan keberadaan tempat lain misalnya, atau dengan terjadinya perubahan landscape itu sendiri. Nah, untuk itu memang kita perlu berhati-hati dalam hal bagaimana kawasan ini dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya.